guys, jadi hari ini aku bakalan main pakai bis Jogja Heritage Track. Kalau teman-teman penasaran, jangan lupa ikutin terus video ini. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe video ini ya. Ikutin terus. Nah, hari ini kita bakal naik bis ini, namanya Jogja Heritage Track. Teman-teman yang penasaran, ikutin terus ya. Oke, jadi sebelum kita naik ke dalam bis, kita kumpul dulu nih teman-teman. Kumpulnya di ruang tunggu sini. Nyaman, di sini ber-AC juga kok, jadi aman, nggak takut kepanasan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Sugeng Enjang, Bapak Ibu Sedoyo. Sugeng rawuh wonten kantor Jogja Tourism Training Center. Perkenalkan, nama saya Pramudito, ya. Selaku edukator di sini yang nantinya akan menemani Bapak Ibu semuanya. Nah, terus kemudian nanti saya tidak sendirian, nanti bersama rekan saya. Nyon sewu kedengaran betul nggih? Kedengaran ya? saya cek dulu. Ya. Baterainya habis, Mas. Baterainya habis nanti. Jadi saya tidak sendirian, Bu, nanti bersama rekan saya ya. Bernama Mbak Ratna. Mbak Ratna dalam persiapan ya, Bu ya. Jadi nanti ada dua edukator yang akan mendampingi Bapak Ibu semuanya. Nah, pada kesempatan pagi hari ini nanti kita akan berjalan-jalan ya Bapak Ibu dalam rangka sosialisasi mengenai kawasan Sumbu Filosofi dengan tema perjalanan kolonialisme. Kolonialisme itu apa nggih, tentang sejarah penjajahan nggih. Dan nanti kita akan sedikit belajar mengenai bangunan-bangunan peninggalan Belanda yang ada di Kota Yogyakarta. Tentu saja menggunakan bus ini Bapak Ibu. Ada bus merah dan bus kuning. Ini adalah bus Jogja Heritage Track yang dimana ini merupakan program dari Dinas Kebudayaan Undo Kabudayaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang dimana kantornya ada di Jalan Cendana, Kelurahan Semanggi, Bapak Ibu. Nah, nanti untuk rutenya dari sini kita langsung menuju ke Monumen Tugu Yogyakarta. Dari sana kita menuju ke selatan, Bapak Ibu, melewati Jalan Margo Utomo, ya, kemudian melewati Jalan Malioboro. Tetapi tentu kita tidak bisa langsung lurus, kita lewat ke jembatan yang terkenal, namanya Jembatan Kewek. Nah, di sana nanti kita baru berlanjut ke Jalan Malioboro, kemudian ke Jalan Margomulyo, Pangurahan Keraton Yogyakarta. Nah, nanti di sana kita akan berhenti Bapak Ibu kurang lebih 5-10 menit. Untuk apa? Untuk dokumentasi mengabadikan momen. Jadi itu checkpoint kita nanti di Museum Negeri Sono Budoyo. Nah, terus kemudian perjalanan berlanjut nih karena temanya kolonialisme Bapak Ibu, nanti kita akan lewatkan ya kawasan cagar budaya peninggalan Belanda, yaitu di kawasan Kota Baru. Di kawasan Kota Baru. Jadi nanti sebelum pulang kita lewat Kota Baru dulu Bapak Ibu, baru kemudian nanti kembali ke sini ke kantor Jogja Tourism Training Center. Kurang lebih rutenya seperti itu, 13 kilo Bapak Ibu, dengan durasi 60 sampai 90 menit. Jadi 1 jam hingga 1,5 jam, tergantung dari tingkat kepadatan di jalan. Nah, ini sebelum berangkat ya, karena lamanya durasi, monggo yang mau ke toilet bisa ke toilet terlebih dahulu. Ada dua. Oke, kita naik ke dalam bisnya. Come on. Silakan, monggo. Silakan Ibu. Oke, kita naik ke dalam bisnya. Monggo Ibu, silakan. Nah, dikasih ini tanda pesertanya. Pas ya Bu, sudah sembuh. Nah, gimana tujuan dari bis ini adalah untuk sosialisasi Bu dan edukasi. Jadi bukan untuk wisata sebenarnya. Jadi untuk sosialisasi, edukasi mengenai kawasan Sumbu Filosofi yang ada di Kota Yogyakarta. Kawasan Sumbu Filosofi di mana ya Bu ya? Mulai dari Tugu hingga Panggung Kerapiak. Yang di mana di sepanjang jalan itu Bu nanti ada filosofi Jawa yang terkandung di dalam. Nah, terus kemudian bus ini gratis, tidak dipungut biaya. Kenapa? Karena difasilitasi oleh Danais. Ya, ini Danais. Oh, ini dia. Dana Keistimewaan Yogyakarta yang sumbernya dari mana? Dari pendapatan masyarakat ya, dan kemudian dikembalikan lagi untuk manfaat masyarakat. Itu benar itu. Nah, tapi kalau kita rutenya hanya di area sekitar ini, yang dimana kebanyakan bangunan-bangunan Belanda itu adanya di sekitar sini. Ada di area utara. Ya, jadi area selatan itu pada masa dulu Bu, itu masih area hutan.
kalau orang dulu nyebutnya kawasan bulak, jadi belum terjamah. Oleh karena itu jarang sekali ditemukan bangunan Belanda di area selatan dari kota Yogyakarta. Nah, oleh karena itu nanti kita akan eksplor di sini yang dulunya merupakan kawasan perekonomian Belanda ya. Sebenarnya bukan Belanda sih Bu, kawasan perekonomian warga Eropa. Salah satunya adalah warga Belanda. Nanti kita eksplor Bu, mulai dari Benteng Brandenburg, ada Gedung Agung, kemudian nanti ada apotek kimia farma dan sebagainya. Nah, ini ada di mana di kawasan ini? Nah, dalam Jangan saya merah kok. sudah Bu, ya kaget saya ya. Nah, ini sebelah kanan ini Bu, dulu sebelum era Gramedia, dulu ada toko buku di sini Bu. Iya. Namanya Gunung Agung. Ya, sekarang menjadi kafe nggih. Itu kondang dulu Bu sebelum adanya Gramedia. Jadi kalau beli toko buku di sana. Nah, kemudian area Pasar Keranggan ini Bu, ini dulunya adalah pecinan juga. Kawasan pecinannya Kota Jogja itu dua Bu, di Ketandan sama di sini. Ya, jadi di sini nanti di bagian belakangnya ya Bu ya, itu nanti ada namanya Klenteng Poncowinata. Itu merupakan kelentengnya warga etnis Tionghoa. Ini saya jelaskan dulu untuk vegetasinya ya. Betul Bu, Ibu cermat sekali, ini asam. Bener kok, ini pohon asam Bu. Asamnya asam Jawa yang sering digunakan Ibu masak. Kecus ya. Nah, sebenarnya nggak hanya asam Bu yang ditanam di sini. Sebenarnya ada pohon asam dan pohon bayam. Hanya saja pohon gayamnya itu beberapa Bu, masih kecil-kecil. Nah, ini nyun sewu, ini gayam. Masih kecil-kecil. Oke. Oke. Jadi memang ya, yang pertama Bu, itu digunakan sebagai pohon perindang yang pertama fungsinya. Karena memang pohon asam dan pohon gayam itu gede Bu, besar ya kan. Jadi bisa digunakan sebagai perindang. Yang kedua Bu, memperbaiki ekosistem. Nah, peninggalan Belanda yang selanjutnya nih Bu, sebelah kiri. Ini namanya babon anim ya. Ya, babon anim itu dulunya adalah gardu induk listrik. Ya, dan sudah enggak Bu, dalamnya sudah kosong. Jadi ini adalah cagar budaya sekarang Bu, tidak digunakan apapun. Oke. Jadi dulu itu Bu, listrik itu mulai masuk tahun 1911. Sebelumnya orang Yogyakarta itu pakainya Bu, minyak sama gas. Jadi kalau malam Bu mau tidur itu nyalain lampu minyak. Nah, paginya maskeran. Ngambil langis. Di hidung juga sampai ireng-ireng ya kan. Nah, ini banyak nggak menangi dulu mungkin ya. Sekarang udah ada listrik ya. Kalau dulu masih pakai lampu minyak dulu. Yang selanjutnya nih Bu ya, peninggalan Belanda juga Bu. Bentuknya sama seperti hotel yang di seberang sana ya. Bentuknya sama kenapa? Karena dibangun dalam rentang usia yang sama. Peninggalan Belanda juga Bu nih. Sekarang Bang Bu. Sekarang Bang, kalau dulunya itu digunakan sebagai salon. Ya, salonnya para noni-noni Belanda. Nah, yang sebelah sampingnya ini Bu, Mutiara ini. Sampingnya itu ada Chemis Dragis. Nah, kalau itu dulu apotek. Ya, apotek Juliana. Juliana diambil dari mana Bu? Dari nama Ratu Belanda. Ya, jadi Prince Juliana. Prince Juliana itu adalah Ratu Belanda. Oke. Jadi bangunan yang ada di sini Bu, ini rata-rata usianya sudah 100 tahun. Dan peninggalan dari mana? Peninggalan dari Belanda. Ada dua jenis bangunan Bu. Nah, nanti kalau misalnya bangunan itu tipenya jendelanya besar, ya, terus kemudian pintunya besar, itu pasti peninggalan Belanda. Ya, kenapa? Karena dulu Belanda itu tidak betah kalau panas Bu. Belum ada AC, maka di konsep rumahnya jendelanya besar, pintunya juga besar. Ya, tinggi, langit-langitnya juga tinggi, plafonnya juga tinggi. Nah, kalau bangunan Chinese nanti ada di kawasan Ketandan sana Bu. Bangunannya itu sempit-sempit tapi memanjang. Kenapa Bu? Karena dulu penghitungan pajaknya itu dari luas bangunan, bukan dari luas totalnya, tapi luas yang ada di depannya, luas depan. Ya, oleh karena itu kalau orang Chinese punya rumah, depannya itu sempit tapi belakangnya memanjang, biar pajaknya murah. Tapi ya di sebelah sini kawasan Ketandan masih ke sana nggih. Nah, dulu. Oleh karena itu nggih, dulu sini ini adalah kawasan perbelanjaan memang sudah dari dulu Bu, yang dikuasai oleh warga Belanda dan warga etnis Tionghoa pada masa itu. Nah, pada masa Belanda ini disebutnya juga Jalan Malioboro Bu. Malioboro itu berasalkan dari kata Malio Umboro. Malio itu artinya menjadi wali, Umboro itu mengembara, jadilah wali yang mengembara. Nah, dalam konsep Sangkan Paraning Dumadi, ini adalah fase kehidupan sekarang Bu, yang dimana kita wali Allah, mengembara di dunia, menyebarkan kebaikan. Mali sama wali. Ya, Malio, jadilah wali. Ya,
Umboro, boro itu dari kata umboro, ngumboro, mengembara. Ya. Jadilah wali yang mengembara. Nah, ini setelah kita lewat Batik terang bulan ke selatan, nyuwun sewu niki, ini sudah bukan Jalan Malioboro lagi, Bu. Namanya Jalan Ahmad Yani. Ya, sekarang berubah menjadi Jalan Margo Mulyo. Ya. Jadi ini dulu, Bu, ya, karena ini adalah kawasan pecinan nih, Toko Ketandan. Dulu pada masa Belanda disebutnya Pecinan Weh. Ya, pecinan ya karena ada pecinannya tadi, Bu. Weh itu artinya jalan perekonomian. Nah, di sini konsep ruko-rukonya beda-beda, Bu, kecil-kecil. Ya, yang dimana tadi saya jelaskan rukonya itu luas depannya kecil, tetapi bangunannya memanjang ke belakang. Ya, Ketandan itu dulu terkenalnya apa, Bu? Area perdagangan emas. Kalau cari emas itu di sini. Sekarang ya masih ya, cuman beberapa ya kan, Bu. Pasar gede, Bu, Pasar Beringharjo, dan ini sebelahnya Teras Malioboro. Ini juga peninggalan Belanda semuanya, Bu. Jadi nyuwun sewu, sekalipun ini pasarnya milik Sinuwun, tetapi yang membangun orang Belanda di sini. Ya. Termasuk ini Hamzah Batik dan gereja ini, Bu. Ya, ini namanya GPIB Margomulyo, ya. Usianya sama, Bu. Rata-rata usianya 100 tahun semua nih, Bu, bangunan cagar budaya. Nah, yang paling tua nanti ada yang di sebelah kiri ini, Bu, namanya Benteng Frankfurt. Ini tahun 1760, jadi usianya sudah 200 tahun sendiri, Bu. Bangunan Belanda paling tua. Kenapa? Karena ini dulunya adalah kawasan pemukiman Belanda pertama di Jogja, Bu, ya di sini. Tempat tinggalnya di sini, di Benteng Frankfurt. Nah, karena sempit, Bu, tidak cukup buka jalan lagi di mana? Di kawasan belakangnya Pasar Beringharjo. Ini dulu rumah Belanda juga. Kenapa kok kita punya Gedung Agung, Bu? Karena Yogyakarta pernah menjadi ibu kota negara selama 3 tahun. Dari tahun 46 hingga tahun 49. Oke, jadi checkpoint 1 kita berhenti dulu di Museum Sono Budoyo nih teman-teman. Tapi kita nggak masuk ke dalam museumnya. Kalau teman-teman penasaran apa aja yang ada di dalam Museum Sono Budoyonya, teman-teman boleh cek video saya di YouTube channel saya terkait dengan Museum Sono Budoyo. Jakarta. Jadi begini, Bu, kenapa kok dibakar? Oke, kita Karena ini lanjut ada lagi. hubungannya dengan revitalisasi kemarin, Bu. Jadi pengembalian kondisi alun-alun seperti sedia kala. Nah, ini salah satunya nih, Bu. Ada Taman Budaya nih. Jadi Taman Budaya itu, Bu, dulunya adalah kawasan pemukiman Belanda. Jadi dulu ini, Bu, sebelum jadi toko-toko, ini dulu adalah rumah-rumahnya warga Belanda. Nah, ini dulu adalah kota tuanya Belanda, Bu, tapi nyuwun sewu sekarang sudah tidak tersisa lagi. Yang tersisa cuma tinggal Taman Budayanya saja. Maka di kota Jogja, Bu, tidak ada kota lama. Adanya kota baru. Kenapa? Karena kota lamanya sudah jadi toko-toko seperti ini, Bu. Sudah habis seperti itu. Nah, oleh karena itu, Bu, dulu kawasan ini disebutnya sebagai kawasan loji. Ya, loji. Loji itu apa? Dari kata lodge bahasa Belanda yang artinya rumah atau tempat tinggal. Nah, kenapa disebut loji? Karena lidah Jawa, Bu, nyuwun sewu. Susah ngucapin lodge, Bu, daripada kecepit diucapkan loji saja. Nah, jadi ini adalah kawasan loji. Jadi kawasan pertama warga Belanda tinggal ya di Pasar Beringharjo dan sekitarnya. Nah, ini kawasan ini, Bu. Ini adalah kawasan kota baru yang dibuka tahun 1917. Oke, jadi kawasan ini merupakan kawasan pemukiman elit. Ya, saya tekankan elit. Elit warga Belanda. Kenapa? Karena ya hanya yang orang-orang punya duit saja, Bu, yang bisa tempat tinggal di sini. Fasilitasnya komplit, Bu, ada gereja. Terus kemudian yang di depan dulu, yang sekarang menjadi Stadion Kridosono, Bu, itu dulunya adalah Taman Bunga. Oke. Terus kemudian ada sekolah SMA 3, SMP 5, itu peninggalan Belanda. Hati-hati di jalan, Bu. Yang masih menunggu silakan ditunggu di dalam, Bu. Duluan, Pak. Aku terakhir, Pak. Monggo-monggo Ibu matur sembah nuwun nggih. Matur nuwun Ibu, nggih nderekaken. Nggih. Makasih Ibu, monggo-monggo. Nggih.
Matur nuwun Ibu. Amit. Nggih. Makasih, Matur nuwun. Pak. Nggih, matur nuwun ya, Mbak. Ya. Akhirnya selesai juga trip kita hari ini naik Jogja Heritage Track. Bagi teman-teman yang suka sama videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Dadah!